Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengnya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya. Mudah-mudahan nyaman, betah, dan yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Kali ini kita coba bahas tentang versinya Kristen sama versi Islam. Mohon maaf, ini yang saya sampaikan versi Islam dalam tanda petik dengan keilmuan yang saya pahami ya. Jadi jangan digebyah-uyah atau dianggap satu sisi seperti ini mungkin banyak wacana pemahaman yang beda. Tapi insya Allah saya tetap mengacu dan acuan kita itu Quran ya, Quran dan Sunnah gitu ya. Oke, langsung kita mulai dengan yang ada. Silahkan simak. Ini ada dari sumber Kristen. Ini bukanlah suatu kebetulan apabila saya bertemu dengan saudara-saudara semua. Jadi untuk menerangkan tentang kehendak bebas ketika penciptaan dalam Alkitab, ya Tuhan memberikan penciptaannya kepada bumi ini. Jadi itu di Kejadian bahwa di dalam Alkitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan pagi, siang, malam, tumbuh-tumbuhan dan semuanya dari hari pertama sampai hari ketujuh sampai adanya pelarangan untuk memakan buah yang diperintahkan oleh Tuhan, karena dia di sana di dalam penciptaan itu ada dua pohon, satu pohon pengetahuan baik dan benar yang adalah pohon baik dan benar, dan satu lagi adalah pohon yang akan bisa hidup selamanya ya. Untuk bila memakan buah itu akan hidup selamanya, pohon kekal gitu ya. Jadi kenapa saya mengatakan kehendak bebas? Karena begini, pada dasarnya bahwa kita hidup itu tidak bisa ditentukan oleh nasib kita. Apakah kita ini mau menjadi beragama sesuatu, atau hidup kita dilahirkan di keluarga yang kita ingin pilih, agama yang kita ingin pilih, tempat yang ingin kita pilih, sosial kita pilih, tidak. Tetapi kita terlahir sudah di dalam Alkitab itu sudah dirajut ya, seperti diperenda oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa dalam arti kata kita akan diberikan di tempat yang mana. Tetapi di situ ada kehendak bebas yang kehendak bebas itu berarti begini. Tuhan tidak bisa mengkontrol manusia itu, ya. Jadi manusia itu diberi pilihan. Jadi Tuhan tidak mengganggu manusia ketika manusia ingin memilih kehendaknya. Dalam arti kata kehendak mempercayai hal sesuatu, kehendak melakukan sesuatu itu diberikan kepada manusia. Tetapi diturunkannya firman Tuhan itu untuk menggait manusia, membimbing manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Jadi kehendak bebas inilah yang akhirnya menjadikan suatu juga iblis itu menggoda manusia ketika meminta Hawa untuk memakan buah terlarang. Nah, di situ adalah kehendak bebas yang Tuhan tidak bisa melakukan hal apa-apa. Dalam arti kata, disitulah manusia atau dia melakukan apa yang diinginkannya. Nah, jadi dari sini saya mengupas kenapa nanti itu akan terjadi suatu history di mana Hawa memilih kehendak bebasnya untuk memakan buah itu. Ya. Ketika kalau misalkan memang Tuhan mempunyai kontrol, ya Tuhan bisa mengatakan tidak gitu kan kepada Hawa. Tetapi disinilah di mana Tuhan mengatakan jangan takkan, ya nanti engkau mati,
ya. Dan ketika dia memakan dari buah itu bukan mati, dan mari kata bukan mati secara langsung, tapi dapat melihat baik dan buruk. Nah, itu aja. Jadi disitulah kehendak bebas yang Tuhan tidak bisa mengontrol kepada manusia. Manusia yang memilih sendiri, begitu. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Kehendak bebas ini sebenarnya kalau baik, buruk, benar, salah itu adalah ranah manusia, bukan ranah Tuhan ya. Karena Tuhan itu nggak bisa disoal. Tuhan itu maha benar, nggak mungkin salah. Dalam artian dia itu hak ya. Hak itu yang punya otoritas, yang punya prerogatif otoritas penentu. Jadi bukan kita yang menentukan benar salahnya Tuhan. Nah, Tuhanlah yang menentukan benar salahnya kita. Kebebasan kita sering mungkin hampir identik dengan kemerdekaan ya. Merdeka itu kan bebas. Hanya bedanya kemerdekaan untuk manusia yang diberikan dari Tuhan itu adalah karunia tertinggi, karunia yang luar biasa yang diberikan ke makhluk yang namanya manusia. Hanya bedanya dengan hewan, hewan itu kebebasan yang dia punya, ya. Hewan itu bebas, apapun bebas, tapi tidak ada tata nilai, baik buruk, benar salah, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Jadi mungkin itu harus dibedakan betul. Jadi kita harus tahu betul, nanti ada baik, buruk, benar, salah itu sisi manusia, bukan sisi Tuhan. Sama dengan arti takdir ya, takdir itu yang menentukan Tuhan, bukan takdir terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia itu terikat oleh takdir, hanya kita nggak tahu takdir kita yang Allah berlakukan ke kita. Ya, takdir itu ada, Allah berlakukan ke kita, tapi itu ranah yang menentukan bukan kita, Tuhan. Nah, kita diberi kebebasan memilih, melangkah, itu juga takdir. Allah mentakdirkan kita dikasih akal. Pertama kali kan itu. Nah, dikasih akal ini sehingga mampu memilih, memilah, memberi suatu nilai kehidupan itu, bukan sebatas naluri. Walaupun manusia punya naluri, ya. Kita senang kepada lawan jenis ya, itu kan naluri kan. Tapi ada tata nilai, tidak sembarangan kayak hewan. Sosor mang gitu ya, itu yang nggak bener. Mungkin itu nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Yang saya juga mau seperti kan di Alkitab, di Roma ayat 8:28 saya akan bukakan ya, karena saya ingin menjelaskan kepada yang seiman ya, dan yang bukan seiman juga biar tahu kenapa ada kehendak. Nah, kehendak bebas itu adalah juga melakukan sesuatu yang mengatakan bahwa apakah itu menjadikan nasib seseorang ya, nasib seseorang ya, ataukah itu dikatakan nasib dan kalau yang Tuhan sudah berikan itu satu nasib, satu yang sudah takdir ya. Apakah kehendak bebas itu akan berkaitan dengan takdir begitu. Nah, kalau saya mau membuka juga dulu Roma, saya buka Roma 8 ayat 28 ya. Dan saya menginginkan bila di Bang Zuma juga ada ayatnya yang menjelaskan bahwa ada kehendak bebas itu yang sudah diberikan statement tadi yang panjang lebar, tapi apakah tertulis di Quran Abang. Sekarang di Roma 8 ayat 28 mengatakan, maaf ya saya sedang membuka. Nah ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada tuh yang menamakan bahwa Tuhan menciptakan itu kejahatan ataupun menciptakan keburukan. Karena apapun yang diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan adalah kebaikan. Ya, baik semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Ya, ditentukannya itu maksudnya begini, di dalam arti kata bahwa diciptakan, ya, tetapi dia diberikan kehendak, ya, kehendak bebas itu, ya.
ya, yang dikatakan tadi ya. Nah, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, apakah Tuhan itu dengan kehendak bebas ini berkaitan dengan nasib dan dengan takdir itu tadi ya? Karena kalau kita mengatakan bahwa di dalam Alkitab Tuhan menciptakan itu kebaikan, tidak ada keburukan gitu, tidak ada yang jelek-jelek ya, tidak ada, karena apapun yang Tuhan karyakan itu sempurna dan baik adanya. Apakah di dalam keimanan Bang Zuma hal itu saya ingin tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kebaikan, jadi tidak ada menciptakan keburukan. Nah, itu saja, terima kasih. Apa yang langit dan bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan itu semuanya itu punya takdirnya. Ya, punya takdir. Takdir itu batasan, ukuran, ketetapan. Itu takdir. Yang memberlakukannya siapa? Tuhan. Jadi takdir itu ranah Tuhan, bukan ranah manusia. Nah, termasuk manusia diciptakan, dikasih pilihan bebas, itu juga takdir. Apa bedanya takdir untuk manusia sama takdir untuk hewan misalnya? Kita ini lahir di bumi itu apa? Kehendak siapa? Nah, kalau Allah menghendaki segalanya, sesuatu pasti terjadi. Kita lahir itu kehendak Allah. Harapan orang tua. Ya. Tapi bisa orang kasih pilihan. Jadi dari awal itu harus sadar betul kita ini posisinya sebagai apa, terus pilihan bebas mau dikemanakan. Bedanya untuk manusia, pilihan bebas manusia karena ada tata nilai baik, buruk, benar, salah. Itu yang beda dengan hewan. Mohon maaf ya, hewan ada pilihan. Ya, dia naluri. Jadi memilihnya itu keterikatan oleh naluri. Jadi nggak ada nilai baik, benar, baik, buruk, tapi naluri. Tapi ada pilihan juga. Buktinya kalau hewan buas memilih makanan yang hewan juga. Tapi naluri, ya hewan kalau nggak punya naluri, nggak punya pilihan, dia nggak bisa membedakan laki perempuan, nggak ada beranak pinak hewan itu. Tuh. Terus kalau dari sisi manusia, gimana tentang pilihan bebas? Ya, ada gini misalnya di Al-Baqarah itu, la ikraha fiddin, ya tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi sungguh yang berfaedah, yang benar, ya, yang terbimbing. Yang itu itu jelas, ya. Yang amburadul itu juga jelas, kata bayan rusminal ghayy, yang terbimbing, ini sebetulnya sudah, makanya nggak ada paksaan. Agama yang tepat, yang benar, yang dari Allah, kitab-kitabnya sama yang bukan dari Tuhan, nah, dengan berbagai itu sebenarnya sudah jelas, tidak ada paksaan. Makanya kalau akal jernih, insya Allah jadi muslim, ya. Ada lagi di surat Al-Kahfi, ya, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Ya, ada yang mengkafirinya, ada yang mengimaninya. Pilihan, terserah. Ya. Ada lagi surat Asyam itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkannya jiwa-jiwa ini jalan menuju keburukan dan jalan menuju ketakwaan. Ada ilhamnya. Jadi akal ini alat ya. Jadi jangan sampai ini saya penekanan nanti kalau nanti ke ayat-ayat berikutnya ada jelas itu. Jadi begitu ya. Jadi kebebasan itu untuk manusia, kemerdekaan itu harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Disitulah muncul kebebasan dalam hal Islam itu kebebasan yang harus disyukuri karena itu amanah. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Tuhan menciptakan semua baik itu di Kejadian. Jadi kalau menciptakan itu memang baik dan buruk itu adalah ilmu pengetahuan. Karena di dalam Kejadian saya akan bukakan ayat Alkitabnya, ya, bahwa Tuhan menciptakan pohon ya, yang jadi saya akan bukakan di Kejadian. Ini 3 menit ya, 5 menit, oke. 5 menit.
ya di Kejadian. Kita bantu. Ya, Kita pause. sebentar ya. Saya cari data, kita bantu ya. Ya. Kita bantu pause waktunya. Sabar ya guys. Oke, jadi ketika Tuhan mengatakan tidak boleh memakan buah yang baik dan yang buruk itu, di situ memang Tuhan menciptakan buah yang baik dan buruk, tetapi Tuhan tidak memberikan, ya, maksudnya menciptakan ketika manusia itu diciptakan bahwa manusia itu tidak mengenal apa-apa kecuali dia setia kepada Tuhan, ya. Ketika dia memakan buah yang baik dan buruk, itulah dimulai adanya dia mengenal baik dan buruk dan berbuat dosa karena ada iblis itu tadi. Sedangkan iblis itu tercipta di dalam malaikat yang menjadi setan itu kita bisa membaca di Hesekiel 28 ayat 11 sampai 19, tapi karena biar cepat ya, saya hanya memberikan bacaan ayat, maksudnya Hesekiel 28 11 ayat 19, silakan dibuka ya, bahwa kejatuhan malaikat itu menjadi iblis. Nah, disitulah adanya dosa. Tuhan menciptakan ya baik dan buruk, tetapi tidak memberikan buruknya pada awal mula kepada manusia. Dosa itu tidak diberikan kepada manusia. Yang memberikannya adalah penggodaan setan yang menjadi ular itu kepada Hawa. Disitulah mereka terbuka matanya. Tetapi yang kembali saya bilangkan tadi adalah kehendak bebas, di mana ketika juga akan saya bacakan pengkhotbah ayat 11 sampai 9 ya. Jadi saya menyatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan buruk kepada manusia, tidak memberikan pada awal mula Tuhan menciptakan manusia itu dia tidak memberikan suatu keburukan apapun kepada manusia, bersih ya, tanpa noda ya, tidak berdosa ya. Tetapi ada pohon buah terlarang itulah yang diciptakan Tuhan baik dan buruk, jangan disentuh. Ketika disentuh karena oleh iblis itu digoda Hawa, nah disitulah mulai. Nah itu jadi Tuhan di dalam Kristen itu tidak menciptakan keburukan ya, maksudnya kepada manusianya, tetapi dia memberikan ilmu pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan, yang mana itu tadi menjadi akar sebuah dosa karena oleh iblis Hawa digoda untuk memakan hal itu yang sudah dilarang oleh Tuhan. Nah, ketika kita ke pengkhotbah ya, pengkhotbah ayat 11, pengkhotbah 11 ayat 9 yang mengatakan begini ya. Jadi setelah memakan buah terlarang itu terjadilah ya dosa. Dosa itu adalah perbuatan manusia yang tergoda oleh iblis tadi. Tuhan tidak memberikan dosa kepada manusia pada awal penciptaan. Tuhan tidak memberikan keburukan apapun pada awal penciptaan. Tetapi iblislah yang memberikan penggodaan itu, dan terbukalah mata Adam dan Hawa manusia sebagai yang tahu yang baik dan yang benar. Makanya Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari kita yang tahu baik dan benar. Setelah itu pengkhotbah mengatakan di ayat 11 sampai 9, bersukarialah hai pemuda, maksudnya manusia-manusia ini ketika menjadi bayi dan dia bertumbuh dewasa ya, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu ya dan pandangan matamu. Seperti itu yang tadi dikatakan kehendak bebas. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi ingat, ada pengadilan nanti di akhir. Ya, di akhir kematian itu dibangkitkan, dan itu adalah pengadilan yang mana mengadili yang baik dan yang buruk seorang di dalam dosanya ya. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidupmu adalah kesia-siaan. Jadi ini ditekankan ya, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu. Itu adalah kehendak bebas yang Tuhan tidak bisa mengkontrol. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan kepada manusia memberikan ketika dia manusia diciptakan keburukan, itu tidak. Semua baik. Yang terjadinya keburukan adalah manusia tergoda oleh iblis itu tadi membawa. Oke. Ini cari remes ini. Katanya ada dosa waris. Sekarang manusia lahir bayi itu Tuhan tidak menciptakan dalam keburukan, dalam dosa. Ini cari remes ini. Kalau Islam jelas ya, manusia lahir itu dalam kondisi fitrah suci ya, jelas itu. Jadi kita coba gini, saya nggak mau bahas terlalu dalam bacaannya ya, tapi coba simak Al-Baqarah ya. Al-Baqarah tentang
penciptaan pertama kali manusia Adam. Waktu Allah menyampaikan akan menciptakan di bumi ini khalifah manusia. Terus malaikat menyoal apakah nanti tidak terjadi kerusakan dan pertumpahan darah makhluk tadi. Nah, Allah lebih tahu apa yang disoal itu. Ya. Terus tidak dibantah ungkapannya malaikat itu. Jawabannya Allah lebih tahu. Bukan gitu aja ya. Terus Allah memberikan keilmuan hasanah-hasanah ya, perbendaharaan keilmuan. Wa 'allama Adam asma'a kullaha, semua. Setelah itu diberikan ke Adam. Adam dihadapkan ke malaikat, malaikat diperintahkan untuk memaparkan nama-nama peristilahan-peristilahan dalam komunikasi. Ya. Jadi kalau kita masih kecil kan belum bisa tahu apa-apa, komunikasinya juga nggak utuh, nggak sempurna kan itu. Nah, malaikat ternyata apa jawabannya? Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Tuhanku, tidak ada keilmuan pada diriku, para malaikat ya, kecuali apa yang Engkau berikan keilmuan itu kepadaku. Jadi ilmu itu semuanya dari Allah. Ilmu manusia juga sama. Pada hakikatnya, walaupun belajar ini dari Allah. Banyak peristiwa orang yang tadinya cerdas, tuanya pun pikun. Ya, bahkan ada amnesia. Ada mudanya mungkin pinter. Jadi kalau memang dicabut keilmuannya, kecerdasannya habis sudah. Nah, yang lebih ekstrim kalau sudah mati, kecerdasannya mau taruh di mana? Ya. Jadi itu terus karena kesadaran malaikat tadi kalah ilmu ya, karena habis itu terus Adam diperintahkan untuk menerangkan, memaparkan nama-nama itu. Falama amba'ahum bi asma'ihim. Adam langsung bersegera menerangkan nama-nama, memaparkan di hadapan malaikat. Nah, di sini ini ternyata dalam hal keilmuan Adam lebih unggul daripada malaikat. Oke ya, sudah tahu. Jadi prosesnya jelas. Jadi manusia itu pada dasarnya itu taat. Karena Adam nggak bantah sama sekali, langsung falamma amba'ahum, maka bersegera. Jadi pada dasarnya manusia sebelum ada godaan macam-macam, fitrahnya itu taat. Natural, fitrahnya itu muslim, tunduk patuh. Fitrah manusia. Nah, setelah itu ada ayat yang ini mungkin kalau ini perlu saya sampaikan karena ini waktu sebelum diperintahkan si malaikat dan ya semuanya malaikat itu diperintah menghormati Nabi Adam, itu ada ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Alam aqul lakum, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kamu kalian malaikat, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku Allah ya di situ lebih tahu. Allah Maha tahu, lebih tahu apa yang gaib, yang nggak nampak. Ini alamu ghaibas samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Wa alamu ma tubtuna, dan aku Maha tahu apa yang tersembunyi, yang kamu sembunyi, yang tersembunyi. Ya. Jadi mungkin di depan para malaikat ada yang sembunyi-sembunyi, atau yang nebeng, penumpang gelap, begitu ya. Itu lebih inilah memaknai agak berpikir bebas gitu ya. Ini alamu ghaibas samawati wal ardi wa alamu ma tubtuna, yang kamu sembunyikan, wa ma kuntum taktumun, dan yang kamu umpetin, kamu simpan. Taktumun ya, kamu simpan. Salah satu sifat Nabi itu tidak boleh kitman, menyembunyikan sesuatu. Nabi itu kalau terima wahyu langsung disampaikan. Nggak boleh kitman, taktumun. Jadi itu Maha tahu Allah. Baru ada perintah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Diperintahkan ke malaikat menghormati Adam. Baru tahu ada iblis nggak mau ikut sujud, ketahuan. Nah, sering dalam perdebatan, iblis itu nggak salah dong. Kan nggak diperintahkan. Yang diperintahkan kan malaikat. Nanti dulu. Di ayat lain, di surat Al-A'raf, jelas sekali. Iblis pun diperintahkan sujud. Ya.
Tapi di sini penekanannya adalah Adam diperlihatkan ada makhluk yang menghormati Adam, malaikat, atas nama siapa? Atas nama perintah Allah. Kalau orang Islam kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah ya. Jadi malaikat menghormati Adam itu atas nama perintah Allah. Diperlihatkan juga ada makhluk yang tidak mau menghormati Adam, membangkang Allah. Ya, itu di ayat lain. Tapi penekannya di sini, ada yang tidak sujud, iblis. Iblis gimana? Aba wastakbar. Orang, makhluk yang mengabaikan, abai, acuh, cuek, tidak peduli, ya, abai, mengabaikan, menganggap remeh-temeh, wastakbar dan takabur. Itu iblis. Jadi kira-kira penyebab utamanya nggak mau mengikuti perintah Allah itu karena apa? Cuek, tidak peduli, mengabaikan, dan juga apa? Sombong. Jadi kalau nggak mau disebut sombong, sebetulnya sombong tapi sombong tersembunyi atau tidak mengakui kesombongan. Oke. Jadi saya tekankan lagi, Adam, pengalaman spiritualnya Adam makhluk yang menghormati Adam, mengikuti perintah Allah. Siapa? Malaikat. Ada makhluk yang tidak mau menghormati Adam, padahal diperintahkan juga, ya, membangkang perintah Tuhannya, namanya iblis. Oke, mungkin itu ya penekanan ya. Jadi ada dua makhluk, ya, malaikat sama iblis. Yang satu menghormati Adam, yang satu enggak. Yang menghormati karena perintah Tuhannya suruh menghormati, yang enggak menghormati karena perintah Tuhan suruh menghormati, dia membangkang. Itu disebut kafir. Maka kafir itu tertutup, tertolak, menutupi, ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disematkan dia adalah kafir. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tombol subscribe. Tikon Tombol Jempol. Tikon Tombol Lantengya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Jadi, kalau Bang Juma mengatakan bahwa bayi itu membawa dosa, ya betul, bayi itu betul membawa dosa ketika Adam dan Hawa telah bersetubuh dan melahirkan bayi itu, mulailah ada dosa. Tetapi ketika Adam dan Hawa diciptakan, itu tidak ada dosa Bang Zuma, ya. Jadi tidak membawa dosa. Oleh sebab itulah adanya penebusan karya Tuhan di dalam hidupnya menjadi maksudnya di dalam Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia untuk penebusan dosa itu, karena terkait Bang Juma mengatakan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus membuat kejahatan kebaikan, itu kembali di ayat Kejadian bahwa Tuhan melayang-layang di udara, menjadikan bumi dan langit dan segalanya, dan manusia seisinya dan pohon-pohon, ya, kebaikan. Jadi Tuhan itu memang menciptakan pohon, ya, yang memberikan ilmu, pengetahuan dan kebaikan dan keburukan, di mana kebaikan pahala, keburukan adalah dosa. Tetapi bukanlah Tuhan memberikan dosa ketika Dia berkarya untuk menjadikan manusia itu. Membawa dosa itu ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, memakan buah dosa itu, buah terlarang itu, ya, yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, karena digoda oleh dosa itulah si setan itu, di mana setan itu terjadi oleh Yesikal dan Yesaya, Yesikal 28:9, Yesaya 14:13-17, itu kejatuhan malaikat. Malaikat itu adalah baik, tetapi dia ingin menyamakan menjadi manusia, menyamakan diri menjadi Tuhan, dia dikutuk oleh Tuhan menjadi iblis. Nah, dari situlah, ya, terjadi dosa. Jadi Tuhan tidak memberikan dosa Bang Zuma kepada manusia ciptaan pertamanya. Bayi itu berdosa karena ketika Adam dan Hawa bersetubuh mempunyai keturunan, disitulah dosa mulai, ya. Dari Adam dan Hawa memakan dosanya, berketurunan, disitulah akar dosa, ya. Jadi Tuhan hanya menciptakan yang baik. Yesus firman Allah menciptakan yang baik, ya, menciptakan segalanya, semuanya itu baik, tetapi menciptakan juga ilmu pengetahuan baik dan benar. Oleh sebab itulah berkali-kali dikatakan oleh saya, Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan pohon dari ciptaannya, ya, pohon ilmu pengetahuan baik dan benar. Karena ketika dia juga memakan, mereka tahu bahwa mereka telanjang, ya. Jadi dosa itu berakar ketika Adam dan Hawa jatuh dalam godaan iblis itu. Tetapi dia tidak
Tuhan tidak memberikan dosa ketika penciptaan. Dosa itu terjadi ketika jatuhnya Adam dan Hawa. Ya, jadi kehendak bebas itulah yang menggiring manusia akhirnya jatuh juga di dalam kehendak-kehendaknya, berbuat baik menjadi pahala, berbuat jahat menjadi dosa. Ya, dan kalau tadi dikatakan Yesus, ya firman Allah yang hidup, dia turun karena itu tadi, karena adanya buah terlarang itu yang dimakan, ketika manusia tahu menjadi mana yang baik, mana yang buruk menjadikan dosa, baik menjadi pahala. Nah, itulah yang akhirnya manusia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, menjadi dosa. Nah, di situ tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang membuat kebaikan keburukan. Yesus adalah firman Allah, ya, tapi dia menciptakan ilmu pengetahuan kebaikan keburukan yang awalnya dilarang untuk memakan buah itu. Begitu Bang Zuma. Nah, jadi ketika itu juga ya, ketika tadi saya katakan pokotbah masa mudamu ya, untuk melakukan hal baik dan benar, karena apa? Karena akan diadili. Pengadilan itu ada nanti ketika Yesus turun ya. Ini hanya sekilas ya, kenapa tadi kan sudah disentuh tadi oleh Bang Zuma ya, bahwa Yesus itu adalah meng-create baik dan benar, itu adalah meng-create ilmu pengetahuan ya. Kalau dosa karena kejatuhan oleh digoda iblis ya. Nah, ketika penebusan itu sudah datang, yang mengikuti dia ditebus, yang tidak nanti kita masuk ke Wahyu 20 ayat 12 ya. Di Wahyu 20 ayat 12 ya, saya membacakan Wahyu 20 ayat 12. Itu dalam keimanan Kristen ya, saudara-saudaraku. Jadi Oke Bu Fortuna, mungkin waktunya sudah habis. silakan. Terima kasih atas jawab sanggahannya. Ini masalah dosa ya, baik buruk, kebebasan, takdir itu terikat semua itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan gini, dosa itu apa? Itu dulu aja mungkin agak beda ya. Dosa ada salah, ada keliru ya. Dosa itu manakala kita sudah tahu secara keilmuan aturan mainnya, tapi kita tidak peduli terhadap aturan main itu. Nah, pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, sementara keilmuannya sudah tahu, itu dosa. Jadi, keilmuan dulu itu difungsikan, ini kebebasan, ya. Saya ulangi, hewan pun punya kebebasan, tapi tidak ada keilmuan. Ada otak, hewan ada otak, tapi tidak bisa untuk berpikir. Dia sebatas untuk naluri. Manusia bisa berpikir dengan otak, dengan keilmuannya. Jadi ada kesadaran tertinggi, kebebasan itu adalah karunia yang Allah berikan ke manusia sebagai ya kita dengan ilmunya harus sadar betul keberadaan Tuhan ditempatkan, diposisikan di mana. Itu nanti ada dosa dan pahala. Ya, kalau dosa, kalau keilmuan belum nyampe itu sebatas keliru, salah. Kalau salah keilmuan belum nyampe, dibetulkan. Kalau keliru karena memang informasi salah dan belum nyampe keilmuan, itu juga diluruskan. Jadi kalau keilmuan, mohon maaf ya, Adam itu saat itu sudah dikasih ilmu belum? Waktu Hawa makan buah keabadian ya, buah keilmuan ya. Kalau belum ada ya keilmuannya belum ada ya harusnya nggak salah dong. Tapi kita nggak lari ke sana, saya coba ke Islam ya. Gini, tadi kan Adam sudah tahu betul dari sisi pengalamannya ada dua makhluk, malaikat dan iblis. Malaikat tunduk perintah Tuhan, iblis nggak tunduk perintah Tuhan. Setelah itu, Adam diperintahkan tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, kamu dan pasanganmu tinggallah kamu di surga. Makanlah terserah apa yang kamu makan dari pohon yang ada ini. Wala taqrabu hadzas syajarata. Ada
warning ya, rambu-rambu. Dan jangan kau dekati pohon ini, satu pohon saja. Nama pohonnya nggak disebutin, tapi ada satu pohon, hadza, satu ya, syajarota, satu juga, itu bukan jamak. Hadza itu bukan jamak, ya. Terus syajarota itu juga bukan jamak, berarti hanya satu pohon. Yang lain boleh, terserah keleluasaannya. Inilah pilihan bebas. Jadi kebebasan itu harus terukur. Kalau bebasan tanpa batasan, itu liar nanti. Ya kayak hewan. Khusus manusia, ada tata nilai kebebasan itu. Sangat jelas sekali. Islam konkret. Ya. Terus, fa'azallahuma syaitanu anha. Maka tergelincirlah Adam karena godaan syaitan. Nah, oke ya. Jadi ilmu itu alat. Ilmu, waktu pertama kali belum ada godaan dari iblis, masih jernih ilmunya, itu taat. Terus waktu di surga dikasih larangan, ternyata apa? Mungkin dalam artian penasaran karena lapar. Nah, itu anu ya, artinya menyampaikan agak bebas lah ya. Nah, terus penasaran, makanlah atau mendekati pohon itu. Yang jelas intinya entah makan atau mendekati, yang jelas melanggar perintah ini. Karena tergelincirlah Adam karena rayuan si iblis. Rayuannya iblis gimana? Nah, ini waktu diperintahkan tadi yang di surat Al-A'raf ayat 11 dan selanjutnya ya. Silakan yang lain penonton. Ya. Itu iblis itu menyampaikan sesuatu yang menggiurkan ke Adam. Karena waktu dilarang, itu nggak disampaikan. Nanti kalau kamu makan begini, nggak disampaikan. Hanya jangan dekati pohon ini. Iblis menggoda. Apa godaannya? Kalau kamu makan pohon ini, kamu akan abadi tinggal di surga. Jadi mohon maaf ya, Ibu ya. Kalau di Islam yang ngomong bahwa ada pohon keabadian, itu trik iblis untuk menjerumuskan Adam. Pohon keabadian. Di Islam ya. Disebut pohon koldi. Kholidina fiha. Kekal di dalamnya. Ada khaldun ya. Kholada yakhludu. Nah itu abadi. Nah. Terus Adam turunlah ke bumi. Karena melanggar perintah tidak layak. Nanti surga itu belakangan. Nah, ada waktu pengusiran ya, ya, bukan pengusiran ya, membebankan, menghukum karena pelanggaran itu terjadi. Ada ini, wakul nahbitu ba'dukum diba'din aduwu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'an ilahin. Nah, itu ayat itu jelas sekali. Udah, kamu udah tergelincir kan? Tinggallah sekarang kamu ke bumi sana. Bukan diusir. Tapi jauh. Jangan di sini, tidak di sini, kamu itu di bumi. Memang start awalnya apa? Ini ja'ilun khalifah fil ardi. Memang udah skenarionya mau di bumi. Nah, ada satu hal. Wajar enggak Adam itu terus ditempatkan di bumi itu karena memang skenario Allah, tapi sangat cantik karena apa? Dalam artian gini, Adam harusnya hati-hati. Iblis itu makhluk yang membangkang perintah Tuhan. Sudah disampaikan aba wastakbar, angkuh cuek, wa kana minal kafirin, ini kafir. Nah, mengikuti orang yang tidak berbakti kepada Tuhannya. Kok diikuti? Adam kan tahu. Nah, ilmunya itu terus mau dikemanakan? Berarti ngikuti hawa nafsu. Mungkin penasaran karena lapar, mungkin penasaran membuktikan nanti benar nggak abadi di surga apa enggak. Nah, di situ kalau di ayat lain banyak sekali bahwa janji Tuhan itu pasti terpenuhi. Janji Tuhan itu pasti benar. Quran tidak hanya sekali dua kali itu.
Jadi kalau Tuhannya nanti salah, janjinya nggak terpenuhi. Bisa mulu ajarannya, tapi itu namanya rayuan iblis. Iblis itu mengatasnamakan Tuhan pun bisa, ya kan? Nah, kita dengan akal kita yang harus bisa membedakan itu atas nama Tuhan, benar yang dari Tuhan, atau atas nama Tuhan tapi dari iblis. Ya. Ini yang harus jeli ini, karena kita punya akal ya. Punya akal. Jadi kalau orang tertipu ya, orang tertipu itu sebelum tertipu dia nggak sakit hati ya. Setelah tertipu sadar baru sakit hati. Dirayu orang itu. Rayuan itu mesti muluk-muluk. Nah, Islam mengajarkan hidup itu realistis, tidak tergoda oleh rayuan-rayuan duniawi. Ajaran-ajaran yang beragam. Jelas sekali pilihan bebas. Nah, Adam itu mengikuti iblis. Padahal iblis itu jelas. Di surat Al-Kahfi, waduh waktu berhabis ya. Oke lah, nanti surat Al-Kahfi. Oke, terima kasih. Maaf buat kita semua, saya ada sedikit kesalahan tadi. Seharusnya di awal tadi Ibu Fortuna yang Ya, bertanya, kembali ke Ibu lagi. saya memberikan. Jadi seharusnya kan ini pertanyaan ini dari Bang Juma karena membahas ke Alkitab. Tadi saya kasih Bang Juma bertanya padahal membahas di Al-Quran tentang free will. Oke, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita berikan waktu kepada Ibu Fortuna untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Juma tentang free will atau kehendak bebas itu tadi. Waktunya saya berikan 3 menit. Ibu bisa mungkin itu minimalkan ya. Abang Ken, Oke. Abang Ken, karena Bang Juma sudah memberikan statementnya, bolehkah saya nanti di bawah mungkin saya berikan pertanyaan sedikit, tapi saya memberikan statement penjelasan dari Bang Juma tadi, kan itu banyak sekali. Nanti Nah, saya ini tadi saya berikan juga 3 menit. Saya berikan juga tadi 3 menit kepada Bang Juma. Dia memberikan pertanyaan itu nanti 1 menit terakhir. Ibu juga saya harap bisa seperti itu biar waktunya adil. Jadi apa saya di sini bertanya? Ibu bisa sambil memberikan narasi atau menanggapi. Yang penting ada pertanyaan nanti ketika udah waktu terakhir 1 menit, Ibu ya. Itu 3 menit bukan 5 menit, Bang Ken. 3 menit. Tadi Bang Juma juga saya kasih 3 menit. Oke, lanjut. Oke, baik Bang Juma. Karena begini, Tuhan menciptakan bumi itu baik adanya, siang dan malam, ya, dan bintang-bintang, ada matahari, ada bulan, ada baik, ada buruk. Tentu saja itu adalah suatu pengetahuan. Jadi, di mana Tuhan memberikan baik dan buruk, pengetahuan baik dan buruk, tetapi tidak memberikan menciptakan langsung bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa telah tahu buruk. Karena buruk yaitu berkoneksi, berhubungan dengan dosa itu tadi. Yang buruk itu dia mengetahui segala sesuatu yang dilakukan adalah itu tidak baik. Jadi Tuhan memberikan sesuatu itu jernih, suci, ya. Bukan dikatakan bahwa kami mengkopi Anda dari kitab Anda, Bang Juma, karena pada awalnya kami terdahulu, ya. Jadi bukan saya merendahkan, itu tidak. Kami hanya menanggapi bahwa Alkitab itu terdahulu juga sebelum Al-Quran, dan kami juga mengimani kepada Taurat yang mengatakan juga di dalam penciptanya Tuhan memberikan kebaikan saja, tetapi menciptakan baik dan buruk, ya. Kepada manusia baik itu free will, itu tentu saja free will itu telah terjadi ketika dia manusia Hawa tadi mengandung, dan bayi itu memang tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika dia bertumbuh, tentu saja dia akan punya pikiran, punya akal, punya otak, punya jiwa dan raga, dan dia akan berpikir. Disitulah juga tumbuhlah free will itu tadi. Tetapi kenapa bayi itu telah menjadi terkandung dosa? Karena Adam dan Hawa itu tadi berkali-kali sudah bahwa ya dikatakan di Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas, ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan. Jadi di sini intinya Tuhan menjelaskan, tolong kamu jangan makan, maksudnya memerintahkan kamu jangan makan buah ini, ya, Pertanyaan. hal ini, ya. Jadi karena telah diberikan kepada manusia memang, tetapi dosa itu telah terjadi Pertanyaan. ketika Hawa
memberikan apa namanya, ya sebentar Bang, Adam dan Hawa itu ya memakan buah terlarang itu. Jadi pertanyaan saya kepada Bang Zuma ya, eh, bagaimana Tuhan memberikan keburukan ketika dia terjadinya penciptaan manusia? Bagaimana penciptaan manusia di dalam Al-Quran? Apakah Tuhan langsung memberikan keburukan kepada manusia? Karena di dalam Alkitab keburukan itu tidak diberikan. Semua sempurna, semua itu tidak terjadi apa namanya, tidak ada dosa. Akibat dari dosa itulah yang memberikan penyakit kepada manusia, ya, ketidaksempurnaan, cacat kepada, yang menjadi cacat kepada manusia, ya, tidak mempunyai surga, terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, ya, tidak kembali lagi kepada kemurnian, ya, yang menyebabkan dosa. Itulah Tuhan akhirnya berkarya untuk bagaimana menebus manusia. Oke, terima kasih Bu Fortuna. Waktunya sudah habis. Jadi kita Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tombol subscribe. Tikon Tombol Jempol. Tikon Tombol Lantengya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Astagfirullahaladzim. Gini, ada yang agak aneh dari sisi Islam ya. Tuhan memberikan keburukan pada manusia sehingga ada cacat, ya. Ada cacat, ada apa lagi tadi? Penjelasannya di dalam kitab Quran Bang Zuma ya. Jadi semua itu tidak terjadi tidak ada dosa. Akibat dari dosa itulah yang memberikan penyakit kepada manusia, ya, ketidaksempurnaan, cacat yang menjadi cacat kepada manusia, ya, tidak mempunyai surga, terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, ya, tidak kembali lagi kepada kemurnian, ya, yang menyebabkan dosa. Itulah Tuhan akhirnya berkarya untuk bagaimana menebus manusia. Oke, terima kasih Bu Fortuna. Waktunya sudah habis. Jadi kita tangkap tadi pertanyaannya dari Bu Fortuna. Oke, kita tangkap ya. Saya agak aneh dalam artian gini. Kalau tadi munculnya penyakit, munculnya cacat, itu akibat dosa. Ya. Kalau dalam hal penciptaan itu Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha segalanya, Maha sempurna. Nah, ada mungkin ini. Saya ulang di Al-Baqarah ya, Al-Haqqu min Rabbikum. Jadi kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Waman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Maka terserah kamu mau beriman, atau kamu mau mengkafiri, kafir. Ya. Waman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Nah, itu. Hanya ini perlu saya sampaikan, di situ al-haqqu, di situ diartikan kebenaran. Hak itu apa? Hak itu adalah otoritas tertinggi, terserah apapun itu hak. Mungkin kalau bahasa Indonesia ya. Jadi hak, ada ungkapan dalam doa itu, Allahumma antal hak, ya Allah engkaulah yang punya hak, jadi punya otoritas apapun. Antal hak wa wa'dukal hak, dan janjimu itu hak. Wal jannatu hak, dan neraka itu hak. Wan naru hak, wal jannatu hak, jannah surga itu hak, neraka itu hak. Ya. Di situ hak itu adalah ranah Allah. Dia terserah maunya apa. Ya. Mau dibikin manusia lahir tanpa bapak, ada. Ya, Nabi Isa. Mau dibikin manusia tanpa ibu dan bapak, ada. Nabi Adam. Mau dibikin apa? Zaman Nabi Nuh, bisa terjadi. Itu hak Allah. Ya. Jadi dalam hal penciptaan itu hak. Ini yang mungkin karena dia ngomong masalah penciptaan terus ngomong penciptaan kalau cacat karena dosa, penyakit karena dosa, ini agak beda banget dengan Islam ya. Sebetulnya kebebasan itu justru keleluasaan kita menentukan warna hidup kita, tata nilai. Itu yang paling penting itu. Menyikapi sesuatu yang kita nggak nyaman terhadap peristiwa. Jadi kalau misalnya kita punya anak cacat, ya, apakah karena dosa? Nggak tahu.
Bisa jadi karena kurang gizi. Apakah kurang gizi itu dosa? Bisa jadi karena dulu perang Hiroshima itu katanya pengaruh radiasinya kan menjadikan cacat semua kan. Nah, menyikapi itu jauh lebih penting. Gimana sesuatu yang tidak baik kita dikasih pilihan, ya dalam tanda petik ya, tidak nyaman lah, mungkin cacat, tapi justru itu menyikapi kita benar, jadi nilai tambah penyadaran diri kita, pilihan bebas kita, mendekati ke hikmah-hikmah kehidupan menuju Allah lebih tepat, lebih khusyuk. Nggak satu dua, ya orang ya, kondisi pas jaya lupa Tuhan. Kondisi pas terpuruk, dia ingat Tuhan. Berarti terpuruk itu apakah baik atau buruk? Tapi kalau pas terpuruk makin jauh dari Tuhan, malah mengumpat Tuhan, ada juga. Jadi baik buruk itu tata nilai untuk manusia. Yang menilai baik buruk Tuhan, bukan Tuhan itu baik atau buruk. Ya, bukan Tuhan itu jahat apa enggak. Tuhan maha benar, Tuhan maha adil. Kalau orang di neraka, ya, itu bukannya berarti Tuhan itu jahat. Tuhan maha adil. Kalau orang diadili, ya, pencuri, terus diadili, terus ya di penjara gitu, bukan berarti hakimnya tidak adil, kejem, mosok pencuri masuk penjara. Nggak gitu berpikirnya, simpel kan, realistis. Jadi masuk neraka itu karena ulah manusia dikasih pilihan bebas, tapi tidak menggunakan kebebasannya dengan baik dan benar, walaupun sudah dikasih ilmu, dikasih amanah, dikasih tanggung jawab. Kita ini kan nggak mau kan disebut hewan, disebut anjing, babi, kan marah kan manusia. Karena memang lebih tinggi. Karena apa? Kualitas keilmuan. Ya. Nah, ada satu hal saya sampaikan. Waktu Nabi Adam, ini manusia pertama, taat itu karena apa? Sudah dikasih ilmu, belum dipengaruhi iblis, taat. Perintah langsung bersegera. Karena keilmuan, sudah dikasih ilmu. Terus yang kedua, mengikuti iblis, ya itu tentunya dengan ilmu juga. Kalau tanpa ilmu, ya nggak bisa dong terus disuruh tinggal di bumi. Ya, nggak bisa dong. Karena dengan ilmu juga, makanya iblis bisa komunikasi peristilahan, menginformasikan, ini kan lewat ilmu. Jadi ilmu itu bisa benar, bisa salah. Nah, nanti ada clue-nya, kalau di Quran ada clue-nya. Gimana ilmu yang benar itu? Supaya ilmu tadi jadi kita tidak liar berpikirnya, memahaminya dalam hidup ini. Ya. Banyak Quran memberi clue-clue tentang kehidupan itu. Jadi pilihan bebas manusia itu beragam sekali. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang pengecut, ada yang pemberani, ada macam-macam. Itu pilihan semua. Tapi ada tata nilai kan. Di situ orang kan simpel aja. Kita kan bisa menilai orang khianat gimana, orang taat gimana. Jadi kebebasan manusia itu adalah tata nilai, penyadaran tertinggi, sadar keberadaan Tuhan. Itu yang paling penting. Sadar keberadaan Tuhan. Kalau di surat itu disampaikan ada orang-orang yang dia punya keimanan, pemahaman yang luar biasa terhadap kehidupan ini, peristiwa alam semesta. Mereka berujar apa? Dicontohkan, dipaparkan, Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidaklah yang Engkau ciptakan ini, ciptaan Tuhan itu tidaklah ada yang sia-sia. Jadi bukan masalah baik buruk, menyikapinya kita sebagai makhluk, bukan sebagai Tuhan ya. Itu yang paling penting. Bukan kita ini bukan Tuhan. Jadi para nabi kalau ada perintah dari Tuhan itu tunduk patuh, nggak terus protes. Nabi Adam, ya kalau di Islam Nabi Ismail ya yang dikorbankan ya. Apa protes Nabi Ibrahim? Sorry tadi nyebut Nabi Adam ya. Nabi Ibrahim nggak protes ya. Beda banget. Jadi manusia itu kalau di hadapan Tuhan itu hak Tuhan. Tuhan nggak bisa disoal benar salah, baik buruk nggak bisa. Benar salah baik buruk itu ranah manusia. Takdir itu ranah Tuhan. Jelas sekali itu. Nah bahasan-bahasan tadi seakan-akan ya membawa, mohon maaf ya,
Jadi Adam itu melakukan kesalahan sehingga dosanya turun-temurun, sehingga perlu penebusan. Islam nggak mengajarkan gitu. Islam mengajarkan Adam itu diusir dari surga, ya, dipindahkan ke bumi karena melakukan kesalahan pelanggaran. Waktu perintah taat, tapi waktu ada larangan ternyata tergelincir. Nah, larangan ini dalam kehidupan sehari-hari itu aja paling sering banyak ditabrak oleh manusia. Perintah sama, kadang-kadang nggak ngikuti perintah. Kalau nggak ngikuti perintah, ya kayak iblis. Jadi perintah itu jauh lebih penting, tapi sebetulnya dua-duanya penting. Kalau pelanggaran, satu pelanggarannya iblis itu membangkang perintah Tuhan dan menjawab ngeyel. Nah, itu kesalahan yang fatal. Sudah salah ngeyel. Nah, salahnya Adam melakukan pelanggaran terhadap larangan. Tapi apa maunya Adam? Ternyata Adam tergelincir karena hasutan iblis. Jadi pada dasarnya manusia itu taat hanya bisa lengah. Tapi hebatnya dengan keilmuan pilihan bebas, hanya bebas juga melakukan pertobatan. Adam itu langsung berdoa. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ya. Dengan keilmuan yang dari Allah berikan ke Adam, Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhanku, aku telah menzolimi jiwaku, diriku, maka ampunilah aku. Berdoa. Dan ini manusia-manusia, makanya di Quran ya, itu Tuhan itu tidak mungkin lengah terhadap makhluknya. Terus selantiasa ada di situ Tuhan itu. Jadi kalau nggak mampu melarang perbuatan, kalau mohon maaf tadi nggak bisa menahan kemauan kebebasannya tadi, di Islam nggak begitu. Di Islam memang kebebasan itu untuk di bumi, manusia itu bebas di bumi karena sebagai khalifah punya mandat, punya amanah. Itu takdirnya manusia di bumi, ditakdirkan itu, ketetapannya begitu. Jadi jangan sampai takdir dibenturkan dengan pilihan bebas. Pilihan bebas itu adalah takdir yang Allah limpahkan ke manusia. Ya, manusia bisa melihat, Allah Maha melihat, dilimpahkan dalam melihat. Manusia bisa mendengar, Allah Maha mendengar, diberi ya keleluasaan mendengar. Tapi yang ada dalam diri manusia semua terbatas, pendengaran pun terbatas. Nggak mungkin jarak tertentu yang jauh banget kita bisa dengar. Ya, penglihatan juga terbatas. Pikiran kita terbatas, kreativitas kita terbatas, kebebasan kita pun terbatas. Jadi nggak sangat-sangat sombong kalau orang kebebasan tidak terbatas, sehingga bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Nanti kebebasannya pun akan dicabut seiring dengan kematian. Nah, baru karena kebebasan itu ada pilihan-pilihan itu, manusia ini kebebasannya luar biasa, sehingga ada kesadaran menentukan yang luar biasa, yang Allah berikan ke manusia. Karena ada kesadaran ini, diminta pertanggungjawaban. Jadi nggak ada penebusan. Salah benar, itu adalah kejelian hati kita, akal kita. Dalam asam itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, tadi saya sampaikan. Terus ada lanjutannya, cluenya itu qad aflahaman zakkaha, maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Jadi bukan membersihkan otaknya. Otak itu alat. Pencuri dengan akalnya yang cerdas bisa mencuri tapi tidak ketahuan. Koruptor dengan akalnya yang bagus bisa korupsi nggak ketahuan. Tapi nggak satu dua orang ahli ekonom dengan keahliannya, ekonominya bagus, dengan akalnya mampu mensejahterakan banyak orang. Jadi alat untuk menjadi manusia yang berkualitas di bumi itu dengan akal. Khalifah tadi dengan akal. Oke? Jelas sekali ya, penciptaan berarti Tuhan itu tidak menciptakan keburukan. Keburukan itu adalah produk perilaku keleluasaan manusia. Diberi keleluasaan nanti dinilai. Ini bukannya Tuhan baik, buruk, benar, salah, jahat. Enggak, kita terhindar dari itu. Tidak mau. Ya. Bahkan senantiasa subhanallah yang amma yusyrikun, subhanallah yang amma yasifun. Maha suci Allah, Allah maha suci dari apa-apa yang manusia kadang-kadang memberi sematan predikat ke Tuhan. Ya, Tuhan maha sempurna, manusia sering gitu. Berarti Tuhan menyesal itu kalau di Islam, waduh,
Tuhan disematkan sebagai punya sifat manusia yang nyesal. Hak prerogatif Tuhan. Tuhan itu hak. Mau dibikin apapun itu hak. Jadi kalau saya bikin sesuatu, ya milik-milik saya. Makanya dunia ini nanti kiamat. Padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi kok dikiamatkan. Ya terserah Allah. Ya. Jadi dia yang hak. Ya. Nanti di terjemahan kadang-kadang hak jadi benar. Karena terjemahan itu apapun pendekatan-pendekatan ya, nggak bisa disalahkan. Tapi itu terjemahan. Jadi penciptaan langit dan bumi ini nggak ada. Nanti baik buruk itu bukan terus Tuhan disoal Tuhan buruk. Nanti kalau gitu Tuhan menciptakan pohon pun juga Tuhan itu jahat. Masa ada pohon baik buruk? Kenapa? Kalau harusnya pohonnya nggak ada keburukan di situ pohonnya. Nanti manusia nggak jadi buruk. Nah, nanti menyalahkan Tuhan lagi. Nggak boleh itu menyalahkan Tuhan itu. Penjelasannya di dalam kitab Quran Bang Zuma ya. Jadi begini, bukan dibilang baik itu langsung dosa, mendapatkan dosa, tidak. Jadi jangan dibawa juga na'udzubillah bin zalik, baik itu sudah berdosa, tidak kawan-kawan. Di dalam kekristenan ya, sudah dikatakan bahwa Tuhan menciptakan semua itu baik ya. Saya tidak mau lari ke Paulus mau kemana, karena saya membalikan kepada poin saya tadi di dalam hal tentang kehendak bebas ya. Jadi di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah selama 6 hari merupakan ciptaan yang baik adanya. Baik di sini adalah kesempurnaan. Sama seperti Bang Juma tadi mengatakan kesempurnaan Allah yang menciptakan manusia dan sisinya tadi. Betul. Tetapi di dalam Alkitab ada Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan kembali saya katakan tadi, kenapa Tuhan melarang ya Adam dan Hawa memakan pohon ilmu pengetahuan yang diciptakan Allah baik dan benar, karena itu adalah nanti akarnya di dalam kebaikan pahala, di dalam keburukan itu memang terjadilah dosa gitu ya. Cuma maksud saya di sini Tuhan itu menciptakan semua baik. Baik itu mempunyai dosa, bukan dosa yang dibuat dia ya, tetapi dosa yang tadi terkena daripada iblis menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu tadi. Nah, dosa itu terjadi, dosa itu mulai mengintai manusia, ya, di mana iblis akan menggoda manusia juga, ya, di mana di situ terjadi bahwa manusia mengetahui bahwa dirinya telanjang, manusia nanti mengetahui bahwa mana yang baik, mana yang benar. Pada awalnya dia tidak tahu bahwa dirinya telanjang, pada awalnya dia hanya tahu adalah kebaikan. Baik itu lahir bukan karena mempunyai dosa langsung, maksudnya mempunyai dosa yang dia buat langsung, tetapi dosa yang dituruni, di akar turun dari memakan buah itu tadi dari Adam dan Hawa. Dan kehendak bebas itu terikuti karena apa? Ketika manusia dewasa memilih, misalkan, oh minum itu sudah dilarang, tidak boleh, tetapi dia melakukan, itulah kehendak bebasnya. Tuhan tidak mempunyai kontrol untuk hal itu, ya. Jadi baik itu memang semua itu baik, semua itu suci. Tetapi ketika makan buah terlarang itulah akar dosa mulai turun sampai ada penebusan itu tadi ya. Jadi disitulah tadi kenapa juga ada ada setan menggoda. Nah itu maksudnya bahwa manusia itu sudah terpisah dari Allah ya, terpisah dari Allah, terpisah dari surga, terpisah dari segala kebaikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak baik itu karena hal dosa. Karena termakan dosa tadi. Kenapa manusia itu menjadi cacat, melahirkan cacat, melahirkan menjadi ini, menjadi tidak bisa melihat atau apa? Itu karena hal dosa, ya. Tetapi Tuhan memberikan kebaikan. Bayi lahir memang suci, tapi dia mempunyai akar dosa dari Adam dan Hawa itu, ya. Jadi kalau dibilang Tuhan memberikan keburukan, tidak. Tuhan tidak memberikan keburukan ketika dia menciptakan manusia Adam dan Hawa menjadi manusia itu tadi. Tetapi kebaikan dan keburukan itu terjadi, ada diciptakan, diberikan Tuhan di dalam pohon kehidupan, di dalam pohon baik dan buruk yang tidak boleh, yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi manusia melanggarnya karena iblis itu tadi. Kenapa adanya iblis? Nah, iblis itu adalah juga ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang baik, tadinya malaikat yang jatuh dalam dosa karena menginginkan dirinya menjadi seperti Tuhan, ya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan itu baik,
ya, dan tidak ada cacat, tidak ada dosa sampai Adam dan Hawa melakukan yang memakan buah terlarang itu, ya, menjadikan dosa, akar dosa, bayi menjadi dosa juga karena bayi itu berdosa itu bukan dirinya, bayi itu langsung melakukan hal dosa, tidak, dia membawa akar dosa. Nah itu tadi yang saya katakan. Nah saya juga mau masuk ke dalam Wahyu 20:12. Jadi di dalam kehendak bebasnya itulah nanti ya dia melakukan hal yang boleh atau tidak boleh yang dikatakan Tuhan sampai datangnya penebusan yang menerima Yesus sebagai penebus. Nah, tapi saya tidak melakukan hal itu. Saya melakukan kehendak bebas itu tadi. Karena bila kehendak bebas itulah nanti yang memberikan pada pengetahuan kita juga di dalam Wahyu 20. Mudah-mudahan ini waktunya masuk karena saya ingin membacakan Wahyu. Wah, oke Ibu Fortuna, waktunya sudah habis. Ibu terlambat untuk memberikan Ya. itu. Nah, jadi ini kita Itu kontrol gitu. Tapi keleluasan kita kalau dari awal ya di Quran jelas manusia diciptakan untuk apa. Nah ini kalau orang nggak ngerti diciptakan untuk apa, nanti kebebasannya pun juga nggak jelas untuk apa atau diberi kebebasan. Ya. Jadi terus untuk apa kita dikasih akal? Tentunya ada hikmah-hikmah yang Allah sampaikan ke kita. Jadi tidak semua yang ada itu, manusia itu, terus menyoal Tuhan. Tuhan itu begini. Tuhan itu bukan anak buah kita. Karena kan kita lebih tahu dari Tuhan. Karena bisa menjawab mewakili Tuhan. Itu aneh sebetulnya. Maunya Tuhan begini loh. Itu aneh. Jadi para nabi, para rasul, itu nggak pernah menyoal perintah Tuhan. Iblis yang menyoal perintah Tuhan. Dia membangkang. Menjawab, aku lebih hebat daripada Adam. Takabur. Ada memang yang penciptaan itu Allah informasikan. Nah kita bisa jawab lewat Al-Quran diinformasikan. Kalau nggak ada, kita yang nggak tahu lah. Jadi kalau semuanya menanyakan gitu, nah kita ini siapa? Memang Tuhan partner kita. Ya, bukan kita ini makhluknya, bukan partnernya Tuhan, bukan. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kalau di Quran itu manusia di bumi itu punya misinya sebagai khalifah. Ya, itu perannya ya. Punya amanah, punya tanggung jawab untuk sebagai khalifah. Nah, dalam hal pertanggungjawaban ya, itu orang itu kan kalau memberi mandat, karena kan suruh laporan kan. Nah, ada komunikasi laporannya lewat sholat. Makanya, kita harus sadar betul kita ini siapa? Kita ini ciptaan Allah, kita ini hamba. Ya, abdullah, hamba. Nah, tentang kontrol tadi, Pak. Jadi, intinya tahu betul pilihan bebas itu karunia Allah yang diberikan ke manusia, karena manusia itu diarahkan supaya mampu, dan itu hanya manusia yang dikasih ilmu. Manusia punya keilmuan yang mampu untuk melampaui makhluk-makhluk lain dalam hal penyadaran tertinggi pilihan bebasnya untuk kesadaran keberadaan Tuhan. Ini agak berat sebetulnya, makanya pilihan bebas ini agak susah, tapi intinya itu. Jadi kebebasan itu karena ada akal untuk memilih-milih bebas itu untuk manusia itu ada tata nilai. Itu yang dibedakan dengan kebebasan hewan. Ada tata nilai, ada moral. Karena dikasih akal, dikasih energi-energi lain yang makhluk lain nggak punya. Jadi tata nilai ini yang menentukan baik buruk, benar salah, bukan Tuhan disoal benar apa salah. Tidak selayaknya Tuhan itu, Tuhan benar, Tuhan salah, Tuhan jahat. Mohon maaf, nanti Tuhan menyesal. Itu gak ada itu. Itu apa? Subhanallah amma yasifun, maksudnya Allah dari apa yang manusia mensifatkannya ke Allah. Maksudnya Allah dari apa yang disifati oleh manusia. Jadi kita harus sadar betul itu. Para nabi itu, Nabi Ibrahim itu suruh mengorbankan anaknya, nggak nanya kenapa. Manusia sering dalam perdebatan menanyakan tentang Tuhan. Belum Tuhan yang jadi nominasi banyak. Wah ini menyimpang jauh. Ini jadi kacau nanti. Jadi kita boleh menjawab maunya Tuhan apa. Kalau di kitab sucinya itu ada. Karena kitab suci umat Islam meyakini itu dari Allah, ya dari Tuhan. Jadi kalau Anda meyakini kitabnya dari Tuhan, ya harus jawabannya mengacu ke kitab suci, bukan ke pola pikir ya. Yang mungkin malah justru berseberangan dengan kitab sucinya. Nah, itu yang penting itu. Ya. Apa tadi nggak dicatat ini? Ya sudah, lanjut tadi. Saya mau closing statement duluan ya. Oke, kita dengarkan. Silakan Bu Fortuna. Baik, terima kasih. Salam hormat untuk Bang Zuma. Saya melihat Bang Zuma terus ada di TikTok, tapi mohon maaf kadang-kadang Bang Zuma itu memutarbalikkan fakta. Tetapi saya diulang Ibu, itu kita closing statement, jangan ada lagi framing nanti Bang Zuma framing lagi, dia yang terakhir loh. Mohon maaf. Oke. Baik. Jadi di dalam kekristenan itu bukanlah hal itu sudah dilakukan tadi dari awal sampai dari penciptaan bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk memakan apa yang Tuhan ciptakan adalah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Manusia berdosa karena pelanggaran. Oleh sebab itulah adanya hukuman mati
Mati itu adalah kekekalan masuk ke dalam neraka. Kehendak bebas itu adalah sesuatu ilmu juga yang memerintahkan kepada dirinya untuk mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Tuhan, aturan baik dan buruk. Apabila engkau melakukan baik, engkau melakukan satu pahala. Apabila buruk, engkau melakukan dosa. Tetapi karena pelanggaran itu, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Akhirnya Tuhan turun untuk memberikan penebusan dosa sebagai manusia Yesus itu tadi. Jadi ya, di dalam kekristenan itu Tuhan memberikan kebaikan, tidak pernah mengenal adanya keburukan, tetapi menciptakan ilmu pengetahuan baik dan buruk. Dosa berasal karena iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak diperbolehkan. Terjadilah akar dosa di situ. Oleh sebab itu, apa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa ketika ketika terjadi pembuahan menjadikan manusia bayi itu bukan ambigu yang maksudnya tadi dikatakan bahwa di dalam kekristenan bayi itu memang tidak membawa dosa dan arti kata perbuatannya langsung, tetapi telah terjadi dosa, akar dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan karena itulah Tuhan memberikan rencananya untuk penebusan. Di situ terjadi karena pelanggaran Adam dan Hawa memakan buah terlarang ilmu pengetahuan baik dan benar itu. Karena itulah dosa, karena pelanggaran tentu saja ada konsekuensinya. Dan ketika hidup ya pelanggaran itu terjadi, kenapa Tuhan amat sangat marah dan mengusir Adam dan Hawa ke dalam dari Taman Eden itu ya, karena Tuhan tahu bahwa manusia ini mempunyai free will, ya, mempunyai kehendak bebas itu tadi, yang memberikan dirinya akan suatu masa depan itu. Apakah dia berbuat baik menuruti perintah Tuhan atau dia berbuat jahat mengikuti perintah iblis. Itu yang tidak dikehendaki Tuhan kalau manusia mempunyai free will menjadikan dirinya mengikuti suatu kejahatan iblis, karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik. Baik itu jangan dikatakan ambigu, tapi membawa dosa, akar dosa itu, dosa asal yang itulah akhirnya nanti ada penebusan. Jadi kehendak bebas itulah yang tadinya menggoda manusia jatuh ke dalam dosa karena iblis ya, dan dia mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu tidak tahu apa-apa, tetapi di situ sudah dikatakan bahwa Adam dan Hawa ya melakukan hal itu untuk tidak melakukan memakan buah terlarang itu. Karena apa? Ya, kalau bisa memakan Oke, Bu Fortuna, waktunya sudah habis. Tadi saya sudah lebihkan. sebentar. Oke. Kalau tidak memang tidak terjadi penebusan karena Adam dan Hawa selamanya ada. Oke, Ibu, waktunya sudah habis. Terima kasih Ibu Fortuna atas closing statement-nya. Ini Ibu sudah membawakan closing statement. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Closing statement ya. Jadi kehendak bebas adalah karunia Allah yang diberikan untuk manusia. Sebelumnya dikasih keilmuan. Keilmuan ini sebagai alat untuk mampu mendeteksi benar salah, baik buruk. Manusia dikasih karunia kehendak, dikasih keilhaman menuju ke fujur, ya, kerusakan untuk berbuat jahat, watakwaha dan ketakwaan, ada keilhaman. Jadi kita syukuri hanya manusia yang mampu mendeteksi tata nilai kebaikan itu. Jadi ini yang sangat mendasar, jangan sampai kita salah menyikapi kebebasan yang Allah amanahkan ke manusia. Amanah, kita bebas memilih. Ya. Jadi hal itu penting sekali. Kita tidak boleh ngeles ke sana kemari kalau salah terus orang lain yang disalahkan. Ya, dalam hal baik buruk ya, tata nilai. Jadi Adam pun itu mencontohkan manusia pertama tergelincir taat itu karena sudah ada keilmuannya. Tergelincir sudah ada keilmuannya, tapi mengikuti iblis. Makanya dalam surat Al-Kahfi ya disampaikan ya intinya ini. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan pada malaikat untuk menghormat ke Adam, fasajadu ila iblis. Hampir sama narasi depannya dengan Al-Baqarah.
kecuali iblis. Tapi di sini disampaikan kana minal jinni fafasaqan amri rabbih. Iblis itu dari golongan jin yang busuk hatinya, membangkang perintahnya. Fafasaqan amri rabbih, fasik ya, terhadap perintah Tuhannya. Lanjutannya ada dipertanyakan ke manusia. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Apakah iblis itu akan kamu jadikan sebagai rujukan untuk diikuti? Keturunannya iblis juga sebagai rujukan untuk diikuti, diambil sebagai rujukan untuk diikuti. Wahumatu, padahal mereka itu musuh. Ini ya. Jadi boleh jadi di dunia ini agama macam-macam banyak sekali. Ya. Semua kita bisa milih agama apapun. Ya. Tapi sadar bahwa pilihan bebas itu ada resikonya, ada pertanggungjawabannya, karena dikasih akal, dikasih hati, sehingga nanti akan kembali menuju Tuhan yang maha benar, yang telah memberikan kita keleluasaan memilih. Jadi jangan sampai kita memilih terhadap sesuatu yang salah. Semua ada pertanggungjawaban, tidak ada penebusan dosa di Islam ya. Karena Adam sudah memberi contoh, salah itu untuk manusia lumrah. Ya. Ternyata Adam dengan pilihan bebasnya mengalami ketaatan pertama kali, menyebut nama-nama itu, terus dikasih peluang bebas di surga untuk makan buah, tapi ternyata bebas itu tidak liar, tapi harus ada aturan, ada larangan memakan pohon, mendekati pohon, tapi Adam melanggar. Setelah itu Adam di bumi atau disampaikan, Adam mohon ampun kepada Allah. Jadi Adam sudah nggak punya dosa karena diampuni. Jadi orang yang baik bukan orang yang nggak bisa salah, tapi manakala salah, dia mau dan mampu untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya dengan minta ampun kepada Tuhannya. Kalau salahnya ke Tuhan, salahnya ke manusia ya minta maaf ke manusia. Mungkin dari saya itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.